Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 113 yang beranggotakan saya sendiri, Faisal Daitullah, NPM 21232, dan partner saya Muhammad Bibi WK Subono dengan NPM 21249. Di sini kami akan menjelaskan modul 1 dan modul 2 dan cara menggunakan VS Code dan juga membuat website dari VS Code itu sendiri. Yang pertama modul 1 berjudul dengan HTML atau Hypertext Markup Language. Di sini ada pendahuluan. Pertama ada latar belakang sistem informasi manajemen, layaknya alat yang memindahkan data mengolah informasi yang dihasilkan. Informasi adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama di era informasi. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. HTML atau Markup Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. HTML merupakan dasar dari sebuah website, sehingga diperlukan bantuan CSS, PHP, dan JavaScript untuk membuat website yang dinamis. Pada studi kasus kali ini terdapat sebuah usaha tempat penyewaan gedung pernikahan yang bernama PT88 Wedding Hall. Usaha tersebut baru buka dan belum menggunakan sistem penyewaan gedung pernikahan yang efektif dan efisien. Diharapkan dengan diberlakukannya sistem penyewaan gedung melalui website ini dapat membuat para customer menjadi lebih mudah dalam melakukan penyewaan gedung pernikahan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada modul 1 ini bagaimana cara merancang HTML pada penyewaan gedung pernikahan PT88 Wedding Hall. Terus ada tujuan praktikum. Dan praktikum dari modul 1 ini yang pertama, praktikan dapat mengetahui pengertian dan fungsi dari HTML. Yang kedua, praktikan dapat membuat web script menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan permasalahan yang ada ke dalam sebuah sistem informasi berbasis script. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian HTML secara umum. Kemudian dijelaskan juga secara perkembangan HTML secara umum. Kemudian ada fungsi HTML. Di sini juga terdapat penjelasan tentang Visual Studio Code secara umum. Langkah-langkah pengerjaan. Ini adalah sebuah script dari langkah-langkah pengerjaan menggunakan HTML. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian kesimpulan. Hasil yang didapatkan kesimpulan dari modul 1 ini yang pertama, HTML atau singkatan Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Fungsi utama penggunaan HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Yang kedua, pada pengimplementasian permasalahan pada penyewaan gedung pernikahan PT88 Wedding Hall merupakan sebuah usaha jasa yang bergerak dalam bidang penyewaan gedung pernikahan. Penyewaan gedung ini berdiri sejak 2021 pada dengan pemilik usaha seorang mahasiswa yang bernama Faisal Daitullah dan Muhammad Bibi WK Subono.
Usaha ini bermula dari keinginan dua orang mahasiswa tersebut untuk mencari penghasilan sendiri menyalurkan minat mereka dalam dunia wedding organizer sehingga mereka memutuskan untuk mendirikan 88 Wedding Hall ini. Kesimpulan yang ketiga adalah praktikan ini dalam pembuatan website sistem informasi online dengan HTML terdapat beberapa elemen atau tag seperti H1 digunakan untuk memberikan judul dari website, elemen tag H2 digunakan untuk latar belakang pendiri, penjelasan tentang usaha penyewaan gedung pernikahan, dan katalog macam-macam tipe gedung. Elemen tag H3 digunakan untuk menambahkan kontak atau sosial media dari usaha penyewaan gedung pernikahan. Tag P untuk membuat paragraf latar belakang identitas dan sejarah terbentuknya usaha penyewaan gedung pernikahan tersebut. Tag HTML yang digunakan sebagai link yaitu tag image src sama dengan petik 2 titik slash tanda lebih besar. Digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web yang terletak satu folder dengan file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar tag a href sama dengan link sosmed. Untuk menampilkan sosial media perusahaan, elemen tag U digunakan untuk membuat tulisan bergaris bawah. Sedangkan elemen I digunakan untuk membuat tulisan miring. Elemen LI digunakan untuk menjelaskan rincian dari katalog macam-macam tipe gedung. Adapun saran dari modul 1 ini yang pertama, sebaiknya dalam modul 1 ini memiliki permasalahan yang kompleks dan permasalahan pembahasan penyelesaian. Materi dalam modul sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, khususnya bagi para pemula. Dan yang terakhir, sebaiknya materi di dalam modul lebih diringkas lagi sehingga praktikan lebih mudah untuk memahami. Sekarang kita menuju ke modul 2. Modul 2 ini berjudul CSS atau Cascading Style Sheet. Yang pertama di sini ada latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, prosedur, dan pola manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu website, baik tata letak, jenis huruf, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya, CSS digunakan untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Studi kasus pada modul 2 ini sama dengan modul pertama tadi, namun ada yang membedakan, yaitu tentang penambahan CSS. Untuk software yang digunakan juga sama, yaitu Visual Studio Code, dan framework yang digunakan adalah Tailwind CSS berbasis HTML. Kemudian rumusan masalah pada modul 2 ini, bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada web penyewaan gedung pernikahan BT 88 Wedding Hall. Tujuan praktikum dapat mengetahui hubungan antara HTML dengan CSS dalam pengaplikasian sistem penyewaan gedung di BT 88 Wedding Hall. Yang kedua, dapat mengaplikasikan CSS pada HTML sistem penyewaan gedung PT 88 Wedding Hall. Dan yang terakhir, dapat mengetahui peranan Tailwind dalam pengaplikasian CSS pada HTML sistem penyewaan gedung PT 88 Wedding Hall. Untuk tinjauan pustaka, terdiri dari pengertian CSS pada umumnya, kemudian ada anatomi atau struktur cascading style sheet pada umumnya, yang terdiri dari selektor, properti. Kemudian ada cara kerja CSS pada umumnya. Kemudian juga ada kelebihan CSS dan contoh CSS. Dan yang terakhir, fungsi dan kegunaan CSS pada umumnya. Di sini terdapat langkah-langkah pengerjaan studi kasus menggunakan Visual Studio Code menggunakan Tailwind CS Framework Tailwind CSS.
Untuk codingannya seperti ini, nanti akan dipaparkan lebih dalam oleh partner saya. Dari codingan tersebut menghasilkan output seperti ini, dengan memiliki background yang membedakan dari modul pertama tadi. Untuk tag-tag yang digunakan pada modul 2 ini, pertama ada tag A2, terdapat tag image SRP untuk membuat gambar logo, terdapat juga tag P membuat paragraf, kemudian tag H2, terdapat tag LI untuk membuat daftar katalog, kemudian terdapat tag BR memasukkan satu baris baru yang berisi keterangan harga sewa, terdapat juga tag Ahref yang berfungsi untuk memasukkan link sosial media, kemudian terdapat tag IMCALT untuk membuat gambar logo dari sosial media, kemudian tag HTML yang digunakan buat huruf bercetak tebal adalah bold, huruf bercetak miring dengan I, huruf bercetak garis bawah dengan U, dan penomoran pada website menggunakan OL. Kesimpulan dari modul 2 berdasarkan dari analisa di atas terdapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, HTML, Shading Style, dan CSS memiliki hubungan yang erat terutama dalam pembuatan sistem penyewaan gedung pernikahan BT 88 Wedding Hall. Jika diibaratkan sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cat dan dekorasi pada bangunan tersebut. Sedangkan HTML digunakan untuk membuat sistem penyewaan pernikahan dengan menggunakan software Visual Studio Code, dan CSS digunakan untuk menghias sistem yang ada yang akan dihubungkan dengan web Tailwind. CSS diaplikasikan dengan menggunakan software Visual Studio Code yang nantinya disambungkan dengan website framework Tailwind pada sistem penyewaan gedung pernikahan BT 88 Wedding Hall. Terdapat tag yang dipakai yaitu flex, digunakan untuk pengaturan layout posisi tampilan dari suatu konten. Tag Just TV digunakan untuk mengontrol baris posisi multi-row flex dan grid containers. Tag margin digunakan untuk memberikan jarak pada sisi luar HTML. Tag padding digunakan untuk memberikan jarak antara sebuah elemen dengan elemen yang ada di dalamnya. Tag font style digunakan untuk mengubah gaya font. Tag font size digunakan untuk mengukuran font. Tag background warna digunakan untuk memberikan background warna. Yang kesimpulan yang terakhir, peranan Tailwind pada aplikasi CSS penyewaan gedung pernikahan BT 88 Wedding Hall adalah untuk mendesain sistem penyewaan gedung BT 88 Wedding Hall agar tampilannya lebih menarik sehingga memiliki daya minat tersendiri untuk pelanggan. Saran dari modul 2 ini, yang pertama, sebaiknya dalam pelaksanaan modul 2 diberikan penjelasan secara mendetail keseluruhan pada setiap penggunaan Tailwind. Yang kedua, sebaiknya dalam pelaksanaan praktikum modul 2 diberikan penjelasan dan arahan mengenai hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam running software. Dan yang terakhir, sebaiknya dalam pelaksanaan praktikum modul 2, link HTML, CSS yang bisa dibuka dengan menggunakan handphone. Untuk penulisan pemaparan tentang pembuatan codingan melalui VS Code dan HTML dijelaskan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang modul codingan modul 1 yang judul HTML. Yang pertama yaitu pada modul kali ini kita akan membuat website tentang
perusahaan perusahaan yang menyewa gedung pernikahan. Lalu pada codingannya yaitu yang pertama yaitu ada head H1 ini untuk heading pertama. Heading pertama itu yaitu untuk membuat judul dari pengusahanya, yaitu latar belakang pengusaha yaitu Welcome to 88 Wedding Hall. Di sini menggunakan untuk teksnya yaitu teks align center, yaitu agar teksnya mengarah ke tengah sini, rata kanan. Untuk heading yang kedua yaitu membuat tulisan latar belakang pendiri. Lalu untuk selanjutnya, untuk image di sini saya menggunakan image di sini berisikan dari perketikan pertama, dan untuk width dan height ini fungsinya yaitu untuk meluaskan atau membesarkan ukuran foto. Untuk yang kedua yaitu sama. Untuk P ini adalah untuk membuat paragraf. Paragraf pertama yaitu yang berisi tentang pendiri 88 Wedding Hall. Untuk tag B ini yaitu untuk membuat bold dari tulisan 88 Wedding Hall sendiri seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada tag U. U itu yaitu underline. Underline sendiri digunakan untuk membuat tulisan di garis bawahi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ada tag italic. Nah, ini tag italic pada tulisan wedding organizer berguna untuk membuat tulisan menjadi miring. Seperti ini, pengusaha properti, pengusaha lagi, dan wedding organizer ini. Lalu untuk paragraf di sini kita membuat 3 paragraf untuk latar belakang dari pengusaha tersebut. Lalu untuk heading kedua yaitu membuat tulisan about wedding hall dan meletakkan logo dari usaha tersebut. Di heading kedua ini ada 2 paragraf yang berisikan tentang latar belakang juga. Di dalam paragraf tersebut ada tag I italic yaitu untuk membuat tulisan miring, dan tag U untuk membuat tulisan di garis bawahi. Pada paragraf kedua di sini lalu untuk selanjutnya pada heading yang sama kita akan di sini ada bertuliskan katalog. Nah, ini katalog di sini menggunakan tag B yaitu bold agar tulisannya bercetak tebal seperti ini. Pada heading yang kedua yaitu ini berisikan tentang katalog gedung-gedung, macam-macam gedung yang bisa disewa, yang isinya yaitu ada Happy Hall, Loving Hall, terus Miss You All, Lovely Hall, Glory Hall. Pada image di sini kami menggunakan file dari laptop kami, dan width dan height-nya menggunakan 200 agar tidak terlalu besar. Untuk heading yang ketiga yaitu berisikan kontak dari pengusaha tersebut. Untuk kontak dari perusahaan tersebut
Kita mencantumkan IG, Instagram, dan src ini adalah untuk foto. Di sini kita coba tekan dan bisa. Untuk selanjutnya yaitu pada modul 2 yang berisikan CSS. Untuk CSS sendiri yaitu di sini ada heading lagi yaitu untuk membuat pembuka dari paragraf HTML. Fungsi CSS di sini yaitu untuk menambahkan variasi pada website agar terlihat menarik dan membuat konsumen dapat bisa menarik konsumen. Lalu untuk di sini di sini kami menggunakan CSS Tailwind CSS yaitu agar dapat agar dapat mudah digunakan dan CSS paling basic. Untuk titel yang pertama yaitu dari bertuliskan kelompok 113 dari kelompok kami sendiri. Untuk background dan image kami di sini mengambil dari Google agar semua orang dapat melihat backgroundnya dan dapat menarik. Untuk yang heading pertama yaitu sama, kita menggunakan kita mencantumkan judul pada HTML itu sendiri, yaitu Welcome to 88 Wedding Hall. Untuk dari untuk font dari judul ini kita menggunakan teks 4XL, fontnya di bold lalu center agar dapat di tengah-tengah sini. Lalu pada heading yang kedua yaitu kita kita menuliskan latar belakang pendiri. Latar belakang pendirinya yaitu ini. Latar belakang pendiri menggunakan teks XL, berukuran XL. Untuk fontnya semi bold serif. Lalu pada image yang pertama ini kami menggunakan dari file laptop saya yang berisikan foto praktikan pertama dan praktikan kedua. Untuk paragraf yang pertama dari heading yang pertama ini yaitu berisikan pendiri dari usaha ini yaitu 88 Wedding Hall. Pada isi tag dari paragraf ini ada bold untuk menuliskan 88 Wedding Hall ini bercetak tebal. Lalu ada U yaitu underline yang berfungsi untuk membuat tulisan ada garis bawahnya seperti ini. Lalu untuk paragraf yang kedua yaitu membuat berisikan latar belakang juga. Kita menggunakan teks justify agar tulisannya rata kanan kiri dan font serif.
Untuk paragraf ketiga yaitu kita menggunakan text justify sama berisikan hasil latar belakang lagi dan fontnya serif. Untuk heading yang kedua yaitu bertuliskan about 88 Wedding Hall, yaitu isi dari atau tentang usaha dari 88 Wedding Hall ini. Untuk teksnya yaitu menggunakan teks XL, semi bold menggunakan font series. Dan logo perusahaan ini yaitu kami mengambil dari data dari laptop kami seperti ini dengan widen dan height 200. Fungsinya widen dan height yaitu untuk mengatur besar kecilnya gambar. Untuk di heading yang kedua ini ada paragraf lagi yang menggunakan font yang sama seperti tadi. Untuk di heading ketiga yaitu kita menggunakan image ini yaitu berfungsi untuk mencantumkan link dari media sosial kita, usaha kita cantumkan, lalu kita masukkan sini. Lalu untuk image di SRC ini kita menggunakan image dari Google, ini image IG. Untuk yang kedua yaitu sama, lalu kita akan mencoba buka apakah bisa, dan ternyata bisa dibuka, websitenya berjalan lancar. Selanjutnya ini bisa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.